Goedemorgen Joyce. Goedemorgen, Mami. Sehat ya, Mami? Luar biasa. Luar biasa, Mami. Ya. Oke. Ya. Bersama Tuhan selalu kita dikasih kekuatan, dikasih kesehatan, ya, Mami. Yes. Terima. Sudah di rumah, Mami? Nih, Reha di rumah sakit. Terapi. Iya. Three weekend. Ya. Three weekend. Oh iya, Mami. Luar biasa ya kalau di situ ya. Perhatikan betul-betul ya, Mami. Baru 2 hari. Iya. Baru 2 hari, aduh. Capek setengah mati. Iya. Ya, nanti besok mulai latihan. Iya. Besok baru mulai latihan terapi besok. Oh iya, Mami. Ya, di bawah pengawasan dokter segala macam ya. Iya, Mami. Lebih enak, Mami, daripada di sini, Mami. Iya. Main di sana, Mami. Cuma tadi malam juga nggak bisa tidur. Duh, cekot-cekotnya tuh loh. Oh iya, Mami. Oh iya. Aduh. Duduk lama-lama juga kurang enak karena nekuk toh kakinya. Iya. Selapen terus ya juga enggak enak, Mami. Nggak enak, salah semua. Iya. Sudah dinikmati aja, Mami, dinikmati. Baru hari ini bisa mandi enak. Yes. Oh, luar biasa ya, Mami. Tutup pakai plester yang plastik, baru bisa mandi. Dikasih plester yang plastik, jadi nggak bisa kemasukan air. Memang di sana itu bagus semua perawatannya daripada Indonesia ya. Aduh, 2 hari ini panas banget. Oh ya. Indonesia juga ya. Selamat pagi. Halo. Selamat malam Bu Roselin, selamat pagi Bu Roselin dan teman-teman semua yang ada di selamat pagi Pak John. Indonesia ya. Ya, puji Tuhan. Apa kabar semuanya, sehat? Luar biasa. Sehat. Baiklah Bapak Ibu, kita siapkan hati untuk kita bisa memulai ibadah kita pagi ini. Mari kita sambut host kita yang luar biasa, Ibu Joyce Putirai. Ya, terima kasih. Dari Sidoarjo, ya. Ya, mari kita pada pagi hari ini dengan ibadah melalui Zoom Gereja JLCC di rumah masing-masing. Shalom, saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Kami percaya pada pagi hari ini untuk kesempatan buat saya sebagai host. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Pada hari ini luar biasa, sehat selalu, amin. Kita percaya Tuhan telah hadir pada pagi ini dan merawat kita semua. Ada sesuatu yang dahsyat dan ajaib akan terjadi pagi ini. Berapa banyak saudara yang percaya dan siap menerima pertolongan Tuhan, kuasa, mujizat, kesembuhan saat ini. Amin. Saya percaya kita semua saat ini sudah menerima. Amin. Sudah menerima. Yes, sudah menerima. Amin. Pertolongan Tuhan. Mari melambaikan tangan dan tepuk tangan beri bagi Tuhan Yesus Kristus. Saya sebagai host akan membacakan susunan acara, menyampaikan susunan acara ibadah Gereja JLCC pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 pukul 04.00 WIB Indonesia, pukul 05.00 AM Hong Kong,
pukul 23.00 PM Jerman, Nederland. Host saya sendiri Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Memuji menyembah pembicaraan Bapak Pendeta John Sarbuna MA dari Kediri. Doa propitik Bapak Yanto dari Lawang. Pengumuman Ibu Weli Hokubun dari Papua. Doa berkat Bapak Pendeta John Sarbuna MA dari Kediri. Sebelum kita akan mulai, mari kita tundukkan kepala. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah pada pagi hari ini. Bapak yang ada di surga, Bapak yang selalu mengasihi dan menyertai kami setiap waktu, pada pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan sehingga kami dapat berkumpul di tempat rumah masing-masing dalam keadaan sehat. Betapa besarnya kasih ya Tuhan, berilah pada pagi hari ini kami akan memuji menyembah. Biarlah dalam ibadah pada hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu, dapat menjadi terang bagi orang-orang yang percaya, yang hadir. Berkati setiap yang melayani pada ibadah ini, mulai dari awal sampai selesai. Urapi Bapak Pendeta John Sarbunan yang menyampaikan, memuji, menyembah juga firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberikan di dalam kesehatan Bapak Pendeta John yang dia selalu tak putus-putusnya untuk membimbing kita dengan memuji menyembah mulai ibadah pagi ini sampai malam. Tuhan, kami percaya Tuhan berkati di dalam pekerjaan Bapak Pendeta John Sarbunan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami serahkan ke Bapak Pendeta John Sarbunan pada ibadah pagi ini. Silakan Pak John. Amin. Praise the Lord. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Mari dengan segenap hati kita naikkan pujian bagi Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Dia Yesus Raja Damai dalam hidup kita sekalian. Engkaulah Raja Damai yang Tuhan. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Mari katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Engkau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu, tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu, tempat maha tinggi.
Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Mari naikkan pujian ini sama-sama. Oh Yesus, Engkaulah Raja Damai. Engkau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Engkau Tuhan penuh kasih. Terima kasih Tuhan, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Bersama katakan kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Oh haleluya, di tempat maha tinggi. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus. Haleluya. Oh praise the Lord, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Baiklah saudara, kita akan naikkan pujian berikutnya bagi Tuhan Yesus ya, dengan segenap hati kita. Ya Tuhan yang layak kita sembah, yang layak kita puji. Tuhan kita Tuhan yang baik. Amin. Haleluya. Kita akan naikkan pujian ini bersama-sama. Amin. Haleluya. Ya, mari semua kita bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Agoda untuk semua kebutuhan liburanmu di satu aplikasi. Oke. Haleluya. Praise the Lord. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amen. Belanja di Shopee Live semua diskon 50%. Paling murah di Shopee. Haleluya. Oh yes. Ya. Mari kita tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Semuanya. Ya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Dengan sukacita kita gerakan tangan ke kiri ke kanan. Semuanya. Ya. Katakan, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Katakan sekali lagi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah
Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, terpujilah Tuhan. Mari angkat suaramu. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Lagi, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Lagi, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan ya. Haleluya. Dia sobat kita yang setia. Kita akan nyanyikan pujian ini bersama-sama ya. Transfer ke bank mana aja. Oke. Dan tepuk tangan sama-sama bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ada satu sobat yang tidak pernah meninggalkan setiap orang percaya. Terima kasih Tuhan yang baik. Mari katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan hidupku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Katakan sekali lagi, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari goyang ke kiri, goyang ke kanan, biar badan kita sehat pagi ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Katakan sama-sama. Engkau layak disembah Tuhan. Katakan sekali lagi di hadapan Tuhan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Katakan sama-sama. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Praise the Lord. Kita akan berdoa Bapak Ibu ya, untuk firman Tuhan pagi ini, dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kekasih Tuhan, Ibu Rosalin dari Jerman. Haleluya. Baik, bisa dibuka Bu Ros? Ya. Ya, shalom semuanya. Selamat pagi. Ya, shalom. Terima kasih Pak John Amin. kesempatan yang diberikan pada saya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, pada pagi yang indah ini kami mengucap syukur di mana kami sudah berkumpul untuk memuji dan menyembah-Mu. Dan sekarang tibalah saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu lewat Pastor John Serbunan yang luar biasa. Urapi dia dengan Roh-Mu yang kudus dari awal hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Roh Kudus, biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai kehendak-Mu Tuhan. Apapun yang akan kami sampaikan supaya dapat menjadi rema dan berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kami yang akan mendengarkan firman-Mu, kami mohon siapkan hati kami supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang disampaikan dan melakukan setiap hari. Biarlah kuasa-Mu menyertai setiap langkah kehidupan kami. Dan biarlah hanya rencana dan kehendak-Mu yang terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa yang sangat indah yang telah dinaikkan oleh ibu kita dari Jerman ya. Ibu Rosalin. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan di pagi ini. Dan buka hati saudara, Tuhan mau bicara kepada kita sekalian ya di pagi hari ini. Praise the Lord, pagi yang indah. Bersama dengan Tuhan, kita ada di dalam hadirat Tuhan. Amin. Oke, sebuah rahasia yang kita akan pelajari di pagi hari ini sangat indah sekali saat kita ada bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita akan lihat firman Tuhan di pagi hari ini dalam tema yaitu cara memperoleh damai sejahtera. Damai sejahtera itu orang mencarinya, saudaraku, dengan susah payah. Mereka naik ke gunung-gunung tinggi, ku cari damai. Terus ke lembah jurang, ku turun-turun mencari damai. Namun akhirnya damai
tiada ku dapati juga, kecuali hanya di dalam siapa? Yesus Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudara, cara memperoleh damai sejahtera. Caranya piye, ya? Caranya bagaimana mendapatkan damai sejahtera? Kita lihat dulu satu ayat firman Tuhan dari Yesaya 48 ayat 18, dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Bapak Yanto dari Lawang, dipersilakan. Ya, Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Amin. Perhatikan baik-baik apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya apa yang Tuhan harapkan dari kita semua di pagi hari ini. Sekiranya engkau, saudara dan saya sebagai orang percaya, umat pilihan Allah, memperhatikan. Tugas kita ini memperhatikan dulu. Memperhatikan apa? Perintah-perintahku. Perintah-perintah siapa? Perintah-perintah Tuhan, yaitu firman Tuhan. Apa yang terjadi? Orang-orang yang memperhatikan firman Tuhan dengan saksama, dengan baik, dengan sepenuh hati, yang terjadi adalah maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Ini yang pertama, ya. Dan yang kedua, kebahagiaanmu akan terus berlimpah, katakan berlimpah, seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Wow, luar biasa ya. Jadi ada damai sejahtera seperti sungai yang tidak pernah kering, artinya selalu basah terus, mengalir terus sehingga dapat kesejukan, kesuburan ya, dapat kehidupan di dalamnya. Lalu yang kedua, ada kebahagiaan akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Siapa yang gak kepingin mengalami dua hal ini? Ada damai sejahtera, ada kebahagiaan suatu. Ada orang di luar sana, mereka punya uangnya banyak, hartanya melimpah, deposit ada di mana-mana, tapi sayang, hari ini mereka kehilangan sesuatu yang berarti, yaitu damai sejahtera suatu. Mereka nggak dapatkan ini suatu, mereka nggak dapatkan kebahagiaan juga, saudaraku. Namun kita semua yang mengerti rahasia ini, kita tahu cara memperoleh damai sejahtera ya, lewat firman Tuhan yang kita pelajari di pagi ini. Nah, saudara-saudaraku, Tuhan Yesus Kristus Raja Damai, amin, memberikan damai sejahtera dan kebahagiaan bagi siapa? Bagi orang yang memperhatikan perintah firman Tuhan di hidupnya. Apakah hari-hari ini hidup yang saudara jalani sedang dalam persoalan, pergumulan, masalah, beban berat, mengalami kesesakan, mengalami hal-hal yang tidak enak, tidak menyenangkan, hal-hal yang membuat engkau terluka, membuat engkau tersakiti, membuat engkau dalam keadaan kecewa sekali, saudaraku. Itulah realita orang hidup, saudaraku. Pasti ada masalah ya. Namun kalau kita ingin, saudaraku, memperoleh yang namanya damai sejahtera, maka Tuhan ingin kita perhatikan firman Tuhan. Kalau kita pun juga ingin memperoleh kebahagiaan itu, kita perlu juga memperhatikan firman Tuhan ya. Firman Tuhan yang kita perhatikan pagi ini dapat dibaca di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-31 sampai dengan 33. Dari ayat-ayat ini, saudara-saudara, Injil Yohanes 16 ayat 31 sampai 33, paling tidak kita dapati, kita jumpai ada tiga kebenaran tentang siapakah orang yang mengetahui apa, saudaraku? Mengetahui cara memperoleh damai sejahtera di hidupnya. Ya, carane piye? Nah, kita lihat dulu siapa dia yang layak mendapatkan damai sejahtera ini. Dia adalah orang yang memiliki 3G ya. Kalau kemana itu di Bali ada G7 ya, saudaraku. Ini kita lihat ada 3G. Apa itu 3G? G yang pertama, saudaraku, itu bernama gunakan waktumu. Ya, gunakan waktumu itu sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk percaya Yesus sekarang. Ada banyak orang jadi orang beragama, tapi dia belum percaya Yesus sekarang. Nanti dulu. Tapi hari ini kita semua, Tuhan ingin suatu,
Kita menggunakan waktu ya saudaraku untuk percaya Yesus sekarang. Mari kita lihat ayatnya. Yohanes 16 ayat 31. Jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Amin. Singkat sekali, jawab Yesus kepada mereka. Apa yang dia katakan? Percayakah kamu sekarang? Artinya Yesus bilang gini, kamu mau nggak percaya? Sekarang ini waktunya, kamu mau nggak percaya? Saudara masih ingat, kata percaya, kata iman, kata yakin, ya, itu dalam bahasa Yunani memakai kata emun. Emun itu artinya kesetiaan. Saudara-saudaraku, karena orang-orang yang memiliki kesetiaan inilah, saudara, bukan sekedar bilang percaya, tapi benar-benar dia membuktikan kesetiaan dia. Jadi kalau orang bilang dia percaya, dan ternyata dia setia dengan apa yang dia percaya itu, maka disitulah adalah benar-benar dia membuktikan iman yang sejati. Lihatlah Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, saudaraku. Mereka karena percaya, karena mereka yakin, karena mereka juga punya iman kepada Tuhan. Meskipun mereka dibuang, Daniel dibuang ke goa singa, tapi singa tidak sampai mematikan Daniel, singa tidak sampai menerkam Daniel, malah singa menjadi sahabat baiknya Daniel, saudaraku. Itu Tuhan mengatupkan mulut-mulut singa, luar biasa. Demikian juga dengan teman-teman Daniel, saudaraku. Sadrak, Mesak, Abednego dibuang ke dalam dapur api, tapi api tidak membuat sampai mereka gosong, mereka terbakar sampai hangus, tidak. Malah rajanya kaget yang dia lemparkan 3 orang, ternyata ada 1 orang lagi. Jadi 4 orang semua. Yang satu itu siapa? Itu adalah Tuhan Allah sendiri, Immanuel. Tuhan menyertai selama-lamanya. Melewati air kamu tidak dihanyutkan, melewati api kamu tidak dihanguskan. Wow, dahsyat. Saudara-saudara, Tuhan melindungi orang-orang yang bukan cuma punya iman, keyakinan, dan kepercayaan, tapi mereka benar-benar membuktikan kesetiaannya. Tuhan melindungi mereka semua, saudara. Ya, jadi masih ingat Bapak Ibu, tema kita sepanjang tahun ini adalah everlasting faith, yaitu iman yang kekal, saudara. Ya, jadi kita bicara tentang iman. Jadi kalau orang itu dia ingin mengetahui rahasia memperoleh damai sejahtera itu bagaimana? Nah, ini langkah iman yang pertama, gunakan waktumu itu ya sebaik-baiknya untuk percaya kepada Yesus sekarang. Jadi ingat Bapak Ibu, percaya itu artinya setia, saudaraku ya. Jadi bukan sekedar percaya menjadi satu slogan, satu ucapan ya, tapi itu benar-benar terlihat dari kesetiaan Bapak Ibu sekalian kepada Tuhan Yesus Kristus. Suatu hari seorang bapak gereja namanya Agustinus, ketika dia mau dieksekusi mati saudaraku oleh para algojo, dan dia ditanya, Agustinus, masihkah engkau setia kepada Tuhan Yesus Kristus? Dan Agustinus berkata begini, 80 tahun lamanya aku tidak pernah ditinggalkan oleh Yesus. Aku selalu ditemani, aku selalu disertai, aku selalu ditolong oleh Yesus, Tuhanku dan Rajaku. Mana mungkin aku mengkhianati dia dengan hanya gara-gara hukuman aku meninggalkan dia? Tidak. Dan apa yang terjadi? Resikonya akhirnya Agustinus dia mati karena dihukum, saudaraku. Saudara, Alkitab berkata, hendaklah engkau setia sampai mati. Itulah orang yang setia sampai mati. Baru dia akan diselamatkan. Jangan setia setengah mati, saudaraku. Ada masalah, dada Yesus, ya. Ada masalah, tinggalkan Yesus, tinggalkan ibadah. Jangan. Tetap setia, saudaraku. Dalam segala keadaan apapun, tetap setia. Ini yang pertama, ya, sehingga engkau bisa memiliki damai sejahtera di dalam hidupmu. Saudara, mari kita lihat langkah iman yang kedua. Siapakah orang yang mengetahui cara memperoleh damai sejahtera? Ini dia. Cara yang kedua ini, saudaraku. Cara yang kedua, dia punya G yang kedua. G yang kedua itu apa? G yang kedua bernama genggam erat. Ya, genggam erat di tangan siapa? Di tangan Tuhan. Bila ancaman mau pisahkan engkau dari Tuhan. Mari kita lihat ya. Ini yang Yesus peringatkan. Dalam Yohanes 16 ayat 32. Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku.
Amin. Ya, perhatikan ayat ini. Yesus berkata, lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan. Itu kapan terjadi? Pada waktu Yesus ditangkap, saudara-saudaraku, murid-murid tercerai-berai. Mereka takut ditangkap juga, ya, seperti Yesus guru mereka, pemimpin mereka. Bahkan Petrus pun sampai mengkhianati Yesus, sampai dia menyangkal Yesus 3 kali, saudaraku. Oh, kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Tapi perhatikan baik-baik ya, tidak berhenti sampai di situ. Ada tanda baca di situ ya. Namun aku tidak seorang diri. Alasannya apa? Sebab Bapa menyertai aku. Oh, saudara-saudara, orang lain boleh meninggalkanmu, tapi yang namanya Tuhan Allah Bapa kita tidak pernah meninggalkan kita sebagai anaknya. Terbukti Yesus, saudaraku, ya. Anak Allah yang sulung. Nah, kita nih anak Allah juga, saudaraku. Kita nih yang bungsu, ya. Seperti anak yang bungsu ini yang seringkali terhilang dari hadirat Tuhan, jauh dari Tuhan. Sekarang Tuhan panggil kita pulang kembali kepada Dia. Lebih dekat, semakin dekat dengan Dia. Ya, saudaraku. Jadi rahasia yang kedua, gimana caranya supaya saudara dan saya bisa tahu cara memperoleh damai sejahtera. Yang kedua, kita perlu memiliki G yang kedua, yaitu genggaman erat, ya, genggam erat di tangan Tuhan. Bila ancaman mau memisahkan saudara dari Tuhan Yesus, ya, jangan mau, saudara. Jadi apapun yang terjadi tetap gandoli Yesus, itu maksudnya, ya, melekat dengan Yesus. Jadi kita bukan saja untuk menggenggam tangan Tuhan, tapi biarkan tangan Tuhan yang menggenggam kita. Kalau kita yang menggenggam tangan Tuhan, bisa saja saudara, kalau kita lemah, kita nggak kuat, bisa tangan kita terlepas. Tapi kalau Tuhan yang genggam kita, itu tangan yang kuat tidak bisa melepaskan kita, saudaraku. Berapa banyak saudara percaya hari ini engkau dan saya ada di tangan Tuhan? Lambaikan tangan. Mari kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Kalau tangan Tuhan yang menggenggam saudara, maka di tangan itu engkau aman. Saudara masih ingat ya, ada sebuah stiker dulu, era-era tahun 80-an itu ya, saudara-saudaraku. Itu ada stiker, ada tangan begini, saudara-saudaraku, terbuka, lalu di tengah-tengah itu ada kotak kecil untuk kita nempel foto di dalamnya, foto kita di dalam, dan di bawahnya tertulis hidupku dalam tangan Tuhan. Saudara-saudara, kalau engkau dalam genggaman tangan Tuhan, maka engkau aman. Amin, saudaraku. Jadi ini yang Tuhan mau, saudara-saudaraku. Saudara-saudara dan saya genggam erat di tangan Tuhan. Jangan mau lepas dari genggaman tangan Tuhan, ya. Biar engkau dalam tangan Tuhan, engkau aman, saudaraku. Mari kita lihat yang ketiga, siapakah orang yang mengetahui cara memperoleh damai sejahtera? Nah, dia punya G yang ketiga. G yang ketiga itu apa, saudara? Ini langkah iman ya, yang ketiga. Dia mempunyai gerakan hidupmu. Jadi jangan tunggu orang yang lain yang menggerakkan saudara, tapi engkau sendiri yang menggerakkan hidupmu. Untuk apa? Untuk memperhatikan firman Tuhan. Tujuannya apa? Supaya engkau memperoleh damai sejahtera, ya. Kita lihat dalam Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Amin. Amin. Ini kabar baik bagi kita sekalian. Yesus telah mengalahkan dunia, saudaraku. Karena itu dunia tidak bisa mengalahkan kita, asal engkau dan saya terus menggerakkan hidupmu. Untuk apa? Memperhatikan firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, di tengah-tengah kesibukanmu, sempatkan waktu untuk dengar firman Tuhan. Saudara bisa baca sendiri di rumah, saudara bisa perhatikan firman yang saudara baca di rumah, atau saudara bisa memperhatikan firman Tuhan setiap kali engkau ikut kebaktian seperti ini, saudara. Ada firman-firman yang disampaikan untuk menolong, menjadi penopang, pedoman, menjadi penolong dalam hidupmu, untuk menuntun engkau senantiasa untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya berdoa supaya pagi hari ini, saudara-saudara adalah motivator
menjadi motivator bagi dirimu sendiri. Jadi saudara-saudara harus paksakan diri untuk terus belajar firman Tuhan ini, saudaraku. Jadi belajar firman, kau kejar sampai engkau paham, sampai engkau mengerti, sampai engkau tahu. Sehingga ketika engkau tahu, engkau paham, engkau mengerti, itulah maka firman ini berkuasa untuk membebaskan saudara-saudara saya. Katakan merdeka. Amin. Tahun lalu di bulan Agustus kita mengadakan sebuah retreat dengan sebuah tema dimerdekakan dengan kabar baik, saudaraku, ya, merdeka dengan kabar baik. Kabar baik itu adalah firman Tuhan, Injil, everlasting gospel. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, ini penting sekali. Lalu kita lihat dari langkah-langkah iman ini ada 3 langkah iman, ya, masih ingat ya? G yang pertama itu apa? Gunakan waktu, ya, gunakan waktumu. Itu penting. Setelah gunakan waktu, apalagi? Yang kedua, genggam erat di tangan Tuhan. Setelah genggam erat, apa saudara-saudara? Nah, tugas kita sekarang adalah gerakan hidupmu. Jadi kita yang menggerakkan hidup kita, saudara. Ya, jadi ini penting. Saudara, kita lihat apa hasilnya. Hasil yang pertama yang akan kita nikmati, lihat ini ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tahu kapan waktunya. Sekaranglah waktunya untuk apa? Dia percaya Yesus. Kita lihat Yohanes 16 ayat 31. Jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Amin. Amin. Percayakah kamu sekarang? Apa jawabanmu? Yes, aku percaya. Ya Tuhan, aku percaya. Seperti pujian yang lalu kita sudah nyanyikan ya. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya lewati lembah yang air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Nah, orang-orang yang percaya pada Tuhan ini mereka diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melihat kemuliaan Allah. Nah, siapa di antara mereka adalah Marta. Yesus berkata kepada Marta dalam Yohanes pasal 11, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jadi saudara saya mungkin hari-hari ini, engkau melihat persoalanmu, engkau melihat bebanmu, penderitaanmu, kesesakan, engkau melihat pergumulan di dalam masalah kehidupanmu, rumah tanggamu, kesehatanmu, ekonomimu, bahkan karir, bisnismu, dan juga terlebih dalam keuanganmu. Tapi ketika engkau percaya kepada Tuhan, engkau setia kepada Tuhan, maka Bapak Ibu sekalian, yang tidak mungkin Tuhan buat menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Yang mustahil bagi manusia, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dokter bilang penyakit tidak bisa disembuhkan, tapi selama engkau percaya kepada Tuhan, selama engkau setia kepada Tuhan, maka saudara-saudara tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Amin ya. Lukas 1 ayat 37. Dan saudara saya percaya Tuhan ubahkan yang sukar, yang sulit, yang tidak bisa, ternyata bagi Tuhan semuanya mudah, begitu gampangnya. Kalau sudah Tuhan waktunya bertindak, pintu yang tertutup pun terbuka, jalan yang buntu pun terbuka, saudaraku ya. Ini penting, saudara. Jadi Tuhan ingin kau percaya saudaraku. Waktunya percaya sekarang. Jadi belajar setia kepada Tuhan, karena orang yang setia itu dia akan memperoleh akan hasilnya. Jadi tidak ada kerja keras, tidak ada pengorbananmu yang mengkhianati hasilnya, saudaraku. Hasilnya pasti engkau nikmati. Orang yang menabur memang sakit, korban waktu, pikiran, tenaga, korban perasaan, plus korban materi. Tapi ingat, dari apa yang kau lakukan di hadapan Tuhan, Alkitab berkata jerih payahmu tidak sia-sia. Apa yang kau tabur, engkau tuai. Apa yang kau buat sekarang ini menentukan apa yang kau dapatkan di hari-hari ini, bahkan di waktu yang akan datang, ya. Bahkan juga dalam kekekalan dalam kerajaan Allah. Amin. Kita lihat hasil yang kedua, saudaraku. Hasil yang kedua bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia menyadari bahwa Yesus selalu, ya saudaraku, disertai Bapanya. Yesus itu disertai Bapanya. Bapa tidak meninggalkan Yesus pun, Bapa juga tidak meninggalkan kita semua. Ya, lihat Yohanes 16 ayat 32. Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggal diri, sebab Bapa menyertai aku. Amin. Amin. Perhatikan ini, saudara-saudaraku. Yesus bilang, lihat saatnya datang, bahkan sudah datang.
bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Ya, ditinggalkan itu memang gak enak. Tapi ini menjadi penghiburan, saudara. Ya, menjadi penghiburan bagi setiap orang percaya. Namun, aku tidak seorang diri. Kenapa? Sebab Bapa menyertai aku. Artinya Bapa menemani aku. Tadi kita nyanyikan pujiannya. Ada satu sobatku yang setia tak pernah tinggalkan ku sendirian. Jadi saudara-saudara, engkau dan saya tidak ditinggalkan sendirian. Ini yang menjadi penghiburan kita semua, ya. Suatu hari orang bisa meninggalkan kita, bahkan pasangan pun bisa meninggalkan, apakah lewat kematian dan lain sebagainya. Tapi yang namanya sobat yang setia, Yesus tidak pernah tinggalkan kita, ya. Saya ingat lagu yang lama berkata, Yesus ada sobat kita, aman, tulus, dan benar. Ia dengan sukacita hentar kita bergema. Jadi puji Tuhan, Immanuel itu nyata sekali, ya. Seperti yang dialami oleh Daniel, yang dialami oleh Sadrak, Mesak, Abednego. Benar-benar kesetiaan Tuhan terbukti, ya. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mau setia kepada Tuhan? Biarlah kita semua berkata, aku mau setia pada Tuhan. Orang tidak setia pada Tuhan, engkau tetap setia pada Tuhan. Nah, orang-orang demikian, dia layak untuk menerima pertolongan Tuhan. Amin. Karena apa? Kita ini butuh Tuhan dalam hidup ini. Tanpa Tuhan kita gagal, tanpa Tuhan kita jatuh, tanpa Tuhan kita lemah, tanpa Tuhan kita hancur. Tapi bersama dengan Tuhan, Allah kita cakap menanggung segala perkara. Kita kuat, kita menang. Kita bisa melewati semua dengan baik. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, saudaraku, hasilnya bagi orang yang punya 3G yang tadi itu, ya. Lihat ini, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia dikuatkan hatinya bahwa Yesus telah mengalahkan dunia, ya. Mari kita lihat Yohanes 16 ayat 33. Ya, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kukatakanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Amin. Amin. Tetapi kuatkanlah hatimu. Kenapa? Aku telah mengalahkan dunia. Jadi dunia yang kau hidupi, yang kau jalani, yang kau tinggal ini, dunia penuh dengan beban berat, penuh dengan pergumulan, penuh dengan sakit penyakit, penuh dengan nestapa, penuh dengan berbagai macam hal-hal yang pahit dan menyakitkan. Tuhan sudah mengalahkan dunia seperti itu, ya. Dunia kemustahilan, dunia sakit penyakit, dunia kegagalan, dunia masa lalu, Tuhan sudah mengalahkan semuanya itu. Jadi itu yang membuat engkau terhibur beroleh damai sejahtera di dalam Yesus. Tuhan berkati kita sekalian, dan kita akan berdoa bersama-sama, ya, di pagi ini. Silakan Pak Yanto berdoa untuk firman Tuhan ini. Ya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali lagi kami menghadap ke hadirat-Mu. Puji dan syukur ya Tuhan yang senantiasa kami anjatkan ke hadirat-Mu. Terima kasih Bapa telah berfirman melalui hamba-Mu, dan kami semuanya sudah mendengarkan. Kuatkanlah hati kami ya Tuhan. Ya, Yesus. Berikanlah hati yang terang, sehingga apa yang dapat kami terima tadi Tuhan, dapat kami simpan di dalam hati, lebih-lebih dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami adalah orang yang lemah ya Tuhan. Ya. Untuk itu Tuhan, kuatkanlah hati kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu yang Kau pakai, yang sudah menyampaikan kebenaran ini. Berikan kesehatan yang prima, berikan kekuatan iman, jauhkan dari segala kejahatan. Amin. Berkati keluarganya juga ya Tuhan. Terima kasih. Ya, Yesus. Dalam nama Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, amin. Praise the Lord. Terima kasih Pak Yanto untuk doa yang sangat indah, ya, pagi ini. Tuhan berkati Pak Yanto dan keluarga di Lawanya. Amin. Ya. Ya, silakan Bu Terima Joyce. kasih. Terima kasih pada pagi hari ini Ibu Rosalin sudah mendoakan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Juga Bapak Yanto sudah mendoakan peneduhan firman. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan yang telah memimpin ibadah pada pagi hari ini dengan firman-Mu yang
begitu indah dengan tema cara memperoleh damai sejahtera. Di dalam firman-Mu itu ada di Yesaya 48 ayat 18. Ada 3. 1, gunakan waktumu itu baik-baik. 2, genggam erat di tangan Tuhan. 3, gerakan hatimu untuk perhatikan firman-Mu. Ya, itu buat saya maupun buat semua yang hadir di tengah-tengah ini. Firman itu selalu memberi jawaban, firman itu selalu memberi kekuatan, firman itu selalu menegur kita. Di situ kita nanti bisa mengoreksi diri kita. Seperti saya selalu belajar, saya ini orangnya juga keras. Selama saya ikut ibadah Zoom gereja CLCC, juga doa-doa saya didengarkan, doanya Bapak Pendeta, doanya yang hadir di tengah-tengah pagi hari ini. Saya juga ikut mendengarkan, saya juga ikut belajar untuk mendoa. Kalau kita berpegang dengan Tuhan, selalu dengan hati yang keras Tuhan ubahkan. Seperti saya ini orang yang tidak mau dikalahkan. Tapi dengan firman-Mu ini melalui doa ibadah Zoom CLCC, di situ Tuhan memberi kami pelan-pelan, tidak langsung, pelan-pelan saya juga koreksi. Luar biasa, memang Tuhan itu luar biasa. Saya juga merasakan maupun saya selalu membimbing cucu-cucu saya juga yang keras, saya selalu juga beri anak-anak. Tidak boleh keras ya, harus tunduk kepada orang tua, percaya sama Tuhan, diubah nanti. Di situ saya selalu kasih nasihat cucu saya, itu praktek saya melalui cucu saya. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan yang luar biasa pada pagi hari ini. Buat firman kami bisa kembali tenang di hati saya dan hati semua yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya doa propitik akan disampaikan oleh Pak Yanto dari Lawang. Silakan Pak Yanto. Ya, terima kasih, Shalom. Ya, Kita mau dan nanti kita akhiri dengan I receive. Yes. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa prophetik kedua bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dasar di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive.
Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I I receive. receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Yes. Tuhan terdasar oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I I receive. receive. Pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Yes. Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. I receive. Amen. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Yanto dari Lawang. Tuhan berkati Pak Yanto. Ya, Ya, terima kasih. Amin. terima kasih Pak Yanto yang telah menyampaikan doa prophetik. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kita masuk dalam pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Weli Hokubun dari Papua. Silakan Ibu Weli Hokubun. Ibu Weli sepertinya belum masuk. Oh ya. Sebentar. Ya, silakan. Ya. Pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331 268 401 atau via rekening info Gereja CLCC 0813 3069 2929 atas nama Marius Yohanes. Hadirlah ibadah raya Minggu malam pukul 19.00 WIB disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 8 WIB. Net. Mari bergabung dalam ibadah Zoom pagi, lebih menyegarkan di ibadah gereja CLCC dimulai pukul 4 WIB. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan. Diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari ini. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan beban berat. Datang dengan iman, pulang membawa mujizat. Amin. Info penting.
Harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadah Gereja CLCC Sum Everything setiap pagi dan malam, dan Tubin Regnel Sintanini dengan memberitakan lagi kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan, bunyikan lonceng notifikasinya, komen, dan share ke yang lain. Selanjutnya spesial happy birthday bulan Agustus 2023 Bapak Pendeta John Sarbuna MA, keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Tanggal 23 Agustus 2023, Nito Rosu, cucu dari Ibu Weli Hokubun, Jayapura. Tanggal 26 Agustus 2023, Kisah Agar Hokubun, cucu dari Ibu Weli Hokubun dari Papua. Tanggal 26 Agustus 2023, Retsan Krishan Parameta Sitrorum, putranya Ibu Ratna Marlina S. Pendeta Pekanbaru. Tanggal 30 bulan Agustus 2023, Saudara Christine Cicilia Rakren Sarbunan, putrinya Bapak Pendeta John Sarbunan MA dari Kediri. Mohon maaf. Siapa lagi menyusul HUT? Harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiowati di 085964277805. Demikian info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Kami kembalikan. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bapak Pendeta, dan selanjutnya saya kembalikan sepenuhnya kepada Pak Yanto sebagai koordinator ibadah pagi ini. Silakan Pak Yanto. Ya, puji dan syukur ibadah boleh bisa kita akhiri karena campur tangan Tuhan bisa lancar. Terima kasih Bu Joyce. Terima kasih Bu Joyce atas kerjasamanya yang memimpin ibadah pagi hari ini sebagai host. Luar biasa dipakai Tuhan. Terima kasih yang hadir pada hari ini. Ada Bu Sinta, tapi fotonya saja. Ada Bu Rosalin. Dan yang tidak tahu saya wajahnya ini ada tulisan Meliawati ya, dan yang lainnya. Terima kasih atas kehadirannya Ibu Rosalin, ya kita dukung dalam doa. Amin. Luar biasa ya, dalam kondisi begini Bu Rosalin bisa terus ikut ibadah. Terus kita dukung dalam doa Bu Rosalin, Tuhan memberkati. Dan kepada hambanya yang setia, juga terima kasih atas pelayanannya Bapak. Terus kita dukung dalam doa bahwa Bapak Pendeta selama melayani, Tuhan memberikan kesehatan yang prima. Amin. Itulah doa yang terus kita lanjutkan. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Pendeta, Tuhan Sama-sama, memberkati. Pak Yanto. Saya kembalikan kepada Ibu kita, Joy. Ya, kita kembalikan ke Bu Joyce. Ya,
Terima kasih Pak Yanto, yang luar biasa dipakai Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Juga terima kasih saya sebagai host mengucapkan buat kita semua, Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya, sebelum kita doa penutup, saya sebagai host Ibu Joyce mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta John Sarbunan yang sudah menyampaikan firman-Mu, juga memuji Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini dan selama-lamanya. Selalu diberkati, selalu diberi kekuatan, selalu penyakit apapun, Tuhan selalu menghindari. Bapak Pendeta yang melayani tidak cukup-cukupnya, mulai dari pagi sampai malam dan seterusnya. Berilah kekuatan Bapak Pendeta John Sarbunan, maupun dengan problem masalah apapun, saya percaya Bapak Pendeta John selalu kuat. Terima kasih, maupun Ibu Sinta, juga terima kasih dia sebagai Ibu Gembala yang mendidik anak-anak yang ada di ibadah Zoom, juga yang mendidik keluarga, maupun anaknya juga bermasalah waktu ada terima paket, tapi saya percaya Tuhan selalu menyelesaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya saya kembalikan ke Bapak Pendeta John Sarbunan. Silakan Bapak Pendeta John Sarbunan. Amin. Praise the Lord. Mari kita datang pada Tuhan di pagi hari ini. Tuhan yang menjadi sumber pengharapanmu tidak akan pernah mengecewakan. Yakinkan dirimu hari ini bersama dengan Tuhan. Engkau melewati semua persoalan dengan baik. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau orang lain ditolong Tuhan, engkau juga ditolong Tuhan. Asal engkau tetap setia kepada Tuhan. Tuhan menghargai orang-orang yang setia pada Tuhan. Jerih payahnya tidak akan pernah sia-sia. Pagi ini kami doakan untuk Pak Yanto dalam nama Yesus. Mantapkan hatimu malam hari ini, pagi ini. Ada Tuhan Immanuel yang tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan selalu ada untuk memberi engkau kekuatan saat engkau lemah. Penghiburan waktu engkau susah. Memberi engkau pengharapan di saat engkau putus asa. Memberi engkau jalan keluar saat tiada jalan. Dalam nama Yesus, mari Tuhan, pegang Pak Yanto bahwa dia berjalan dalam kekuatan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus, tanda-tanda ajaib akan menyertai engkau. Dan hari ini terima, iman-Mu berkata oleh bulu Yesus, segala penyakit disembuhkan. Dalam nama Yesus, jantung, ginjal, semua dalam tubuhmu, organ tubuhmu. Aku berkata hari ini, Tuhan men-create, Tuhan menciptakan yang baru dalam nama Yesus. Yang lama sudah berlalu dan Tuhan gantikan yang baru. Berkati Pak Yanto bersama Bu Yani dan semua anak mantu cucu dalam perlindungan Tuhan sempurna. Terkhusus kami doakan untuk anak Juna, cucu Pak Yanto, dalam nama Yesus. Dia memiliki pertumbuhan di dalam secara emosional, di dalam nama Yesus, secara psikis, secara psikolog, kami doakan dalam nama Yesus. Pulihkan sehingga dia bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan dia mengalami suatu percepatan yang luar biasa. Dan kami percaya Tuhan menolong cucu-cucu yang lain, baik Diva, baik Deo, Tuhan sertai dalam nama Yesus. Mereka punya masa depan penuh harapan. Berkati anak mantu cucu, Pak Yanto di Lawang, dan semuanya menjadi orang-orang dipakai Tuhan, menangkan banyak jiwa bagi kerajaan Allah. Di Ibu Joyce Putira yang telah memimpin sebagai host di pagi ini, Tuhan memberkati engkau, Bu Joyce, dalam nama Yesus. Di saat engkau lemah, disitulah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Disitulah kuasa Tuhan semakin kuat bekerja untuk memberi engkau kekuatan, perlindungan, pertolongan dalam kehidupanmu. Engkau akan lihat satu persatu persoalanmu terselesaikan. Di dalam nama Yesus, semua derai air matamu
sudah Tuhan tampung dalam kirbatnya, dan waktunya akan tiba ketika air matamu sudah memenuhi kirbatnya Tuhan. Tuhan mengubah itu menjadi mata air kehidupan. Bahkan Tuhan mengubah itu menjadi mutiara-mutiara yang sangat indah dalam kehidupanmu. Ada waktu di mana engkau susah, tapi ada waktu di mana Tuhan membuat engkau akan senang dan bahagia. Ada waktu di mana engkau merasa dalam keadaan tidak berdaya, tapi ada waktu di mana Tuhan memberi engkau kekuatan secara supranatural, sehingga engkau berjalan melewati segala hal-hal yang mustahil bagi manusia. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan bagi engkau yang percaya, yang setia, tidak ada yang mustahil. Dalam nama Yesus, tetap percaya hari ini Tuhan sedang merancangkan rancangan damai sejahtera dalam hidupmu. Bukan kecelakaan, untuk memberi engkau hari depan yang penuh harapan. Suami, anak, mantu, cucu semua akan menjadi murid Tuhan, dan mereka akan belajar seperti engkau belajar rahasia firman dalam nama Yesus. Tuhan memberikan mereka hati yang baru dan roh yang baru, yaitu hati yang taat akan Tuhan. Dan engkau akan lihat semuanya akan hidup dalam damai sejahtera. Tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi pertikaian, tidak ada lagi pemberontakan. Semua akan tunduk di hadapan kekuatan kuasa Tuhan di dalam nama Yesus. Karena itu Joyce, teruslah berdoa, karena doa-doamu engkau naikkan di hadapan Tuhan. Tuhan dengar bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Di dalam nama Yesus, hal-hal yang tidak pernah engkau lihat dengan mata, tidak pernah engkau dengar dengan telinga, tidak pernah timbul dalam hatimu, bahkan tidak pernah engkau pikirkan, Tuhan lakukan itu jauh lebih besar, lebih banyak dari apa yang mampu engkau pikirkan atau doakan. Tetap percaya, mujizat masih ada sampai hari ini. Kuatkan hatimu, jangan biarkan segala sesuatu melemahkan engkau di dalam nama Yesus. Pandang Yesus, lebih besar segala persoalan. Ketika engkau pandang Yesus, hatimu yang susah tidak susah lagi. Engkau akan terhibur. Tuhan akan pulihkan hatimu. Tuhan akan pulihkan jiwamu di dalam nama Yesus. Sehingga hatimu itu akan tenang, hatimu akan damai bersama dengan Tuhan. Aku berkata, penyakit kelemahan dalam tubuhmu berhenti sekarang di dalam nama Yesus. Berhenti sekarang. Yesus berkata sudah selesai. Di dalam nama Yesus, engkau tidak layak lagi menjadi orang yang menjadi langganan penyakit. Tapi hari ini pastikan engkau menjadi orang yang menjadi langganan mujizat dalam nama Yesus. Jadilah sehat, jadilah sembuh, jadilah kuat, jadilah pulih. Imanmu berkata engkau adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Haleluya. Dalam nama Yesus. Mari Tuhan, utus malaikatmu menyertai Bu Joyce sepanjang hari ini. Semua yang kau butuhkan, yang kau perlukan, andalkan Tuhan. Tuhan akan mencukupkan segala sesuatu di dalam nama Yesus. Berkati Ibu Joyce ya Tuhan bersama keluarganya. Untuk Ibu Rosalyn, dalam nama Yesus, Tuhan berkata sampai masa tua dan putih rambutmu, aku menggendong kamu. Tangan yang kuat, tangan yang tidak terlihat oleh kasat mata manusia, sedang memapa engkau, sedang menggendong engkau, sedang menggenggam engkau. Tidak ada kekuatan musuh pun yang bisa menyentuh engkau di dalam nama Yesus. Selama engkau ada dalam genggaman tangan Tuhan, engkau aman bersama suami, anak, mantu, cucumu. Semua akan terpelihara, semua akan terjamin, semua akan tersedia yang kau butuhkan. Tuhan tahu kesetiaanmu, Tuhan tahu ketekunanmu, Tuhan tahu hatimu bahwa engkau ingin melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan tahu bahwa engkau ingin menyenangkan hati Tuhan. Ingat ini baik-baik, tidak ada sesuatu yang kau lakukan, yang kau taburkan sia-sia di hadapan Tuhan. Engkau akan menuai pada saat waktunya tiba, dan saya yakin waktunya tidak akan lama lagi. Engkau akan menuai kembali 30, 60, bahkan 100 kali lipat di dalam nama Yesus. Dan sampai Tuhan datang memberi engkau hidup yang kekal. Berkati ya Tuhan, Ibu Rosalyn, Tuhan sembuhkan engkau di dalam nama Yesus. Bagian lutut yang kiri sudah Tuhan sembuhkan, dan aku percaya bagian lutut yang kanan juga Tuhan sembuhkan. Sekarang terima, receive now, receive in the name of Jesus. Be healed now. Jadilah sembuh, jadilah sehat, jadilah pulih. Bukan cuma fisikmu yang dipulihkan, yang menjadi sembuh, tapi juga keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, karirmu, semua dipulihkan, disembuhkan Tuhan. Bahkan Tuhan akan membukakan sumber-sumber yang lain. Manusia menutup sumbermu, tapi Tuhan bukakan, ada begitu banyak sumber-sumber yang terbuka. Karena Yesus adalah sumber, segala sumber yang kau perlukan di hari ini. Tuhan sudah perintahkan kau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan kepadamu. Tuhan tahu kesetiaanmu, pengorbananmu. Tuhan akan memperhitungkan itu sebagai sebuah kebenaran. Dan ingat ini, engkau yang menabur dengan mencucurkan air mata, engkau menuai dengan sorak-sorai sambil pulang membawa berkas-berkasnya. Mazmur 126 ayat 5-6. Tuhan berkati, oh Tuhan, Bu Rosalyn bersama Pak Bruri, berikan kekuatan kesehatan baginya juga. Tuhan terima kasih untuk Ibu Sandra, pulihkan jiwanya, pulihkan tubuh fisik
logistiknya. Tuhan berkati Pak Sony, sekeluarga Bu Shirley, sekeluarga Bu Sarah, sekeluarga, berkati mereka Tuhan. Rencana pernikahan Bu Shirley untuk tahun depan kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan buat segalanya indah pada waktunya. Tuhan berkati juga Bu Sinta, anak-anak yang hadir pagi ini, juga Ibu Meliawati, Tuhan berkati semuanya. Berkati mereka, Yohan, Cindy, James, dalam nama Yesus. Bahkan teman-teman kami yang tidak sempat hadir hari ini, mereka berhalangan mungkin karena gangguan kesehatan. Tuhan sembuhkan Ibu Weli Hukubun, Tuhan sembuhkan Pak Darmawan, Tuhan sembuhkan Ibu Ongkyo Kim, Tuhan sembuhkan Ibu Lea Siwalete, Tuhan sembuhkan Ibu Ratna Marlina, Tuhan sembuhkan juga Ibu Nyo dari Nganjuk, Tuhan sembuhkan anak-anakmu yang membutuhkan uluran tangan kasih-Mu, Tuhan sembuhkan juga ya Tuhan setiap orang yang percaya, meskipun mereka sakit hari ini oleh bilur Yesus mereka sudah disembuhkan Tuhan. Percaya juga hari ini Tuhan juga sudah sembuhkan Ibu Indriani, Tuhan sudah sembuhkan calon menantunya Christian. Tuhan tolong untuk rencana pernikahan untuk tahun depan semua bisa berjalan dengan baik. Untuk Pak Darman juga rencana pernikahan tahun depan bersama dengan bulan depan, bulan Desember tanggal 2 bersama Ibu Hana Nova. Tuhan berkati semua bisa berjalan dengan baik. Tuhan pulihkan keuangannya, ekonominya, bisnisnya. Anak-anakmu dalam wadah CLCC, Tuhan pulihkan keuangan mereka. Ibu Sri Pati juga Tuhan sembuhkan, pulihkan kesehatannya. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel. Tercurahlah dan dicurahkan buat kita sekalian yang hadir di pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya mengasihi Tuhan sama-sama kita katakan, amin. Amin. Terima kasih teman-teman semua. Tuhan berkati Pak Yanto, Bu Joyce, Bu Rosalin. Ya, terima kasih Pak John. Amin. Tuhan Amin. berkati. Tetap semangat ya. Haleluya. Sampai kita ketemu lagi. Terima kasih Pak Pak John. Yanto. Ya, salam buat Bu Yani. Semua di Lawang. Terima kasih Pak Yanto, terima kasih Ya. Mami Rosalin. Tuhan Yesus Terima memberkati kasih kita Pak John semua. atas doanya. Sama-sama Pak Yanto. God bless you. Tuhan berkati ya. Saling mendoakan Mediawati, ya. Bu Mediawati. God bless you. Salam buat semua di God rumah. bless Selamat beristirahat you. Bu Rosalin. Ya, Tidur yang terima kasih nyenyak Pak ya. Pak John. Amin. Ya, amin. Ya. Salam buat Bye. Pak Bruli dan anak-anak semua. Bye-bye. Sampai